Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rabbina wa maulana Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله يتبرجع. أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. Tiada kata yang paling terindah melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak nikmat yang telah diberikan. Seyogyanya kita semua pandai untuk bersyukur, baik terucap dengan lisan, baik dengan perbuatan. Dengan nikmat-nikmatnya lah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat walafiat, nikmatnya menimba ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah. Andai kata kalimat alhamdulillah ditimbang dengan apa yang ada di bumi, itu masih lebih berat kalimat alhamdulillah. Bila mana kalimat tersebut sudah menyatu tiap-tiap pori-pori seorang hamba terhadap sang Khalik-Nya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, baginda kita
Sayyidina wa Maulana Muhammad beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia. Jadi harus ada tambahan setianya. Kalau pengikut mah banyak, tapi yang setia mah dikit. Benar betul? Nah, mugi-mugi kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat yang diridhoinya, sehingga kita pun berharap besar kepada Allah Rabbul Jalil senantiasa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat untuk kita semua, baik tatkala kita hidup dan baik tatkala kita setelah hidup. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah tidak mengurangi rasa niat kita untuk hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis salawat. Mugi-mugi tiap-tiap langkah kita, baik yang menggunakan roda 2, roda 4, roda 6 mungkin ada, mungkin senantiasa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada sahibul baik, sahibul hajat, mugi-mugi apa yang diniatin, apa yang dihajatin senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mana hantu yang ngecengawin ya, tapi mewakilin ya, Masya Allah. Memang yang kelihatan hantu doang, memang tahu mana. Iya, skidding. Yang dagang amat. Iya, jadi jangan juga ada bulan-bulan. Sallu ala Muhammad. Babul wafa'i bil ahdi wanjazil wa'di. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab menepati janji, memenuhi janji. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. As-surah Al-Isra Al-ayah 34. Surat Al-Isra ayat 34. Baru ketemu tadi di jalan. Ayat berapa? 34. Iya. 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi
Innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji kalian. Innal ahda, sesungguhnya janji tersebut karena mas'ulan, akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati yang gampang membuat janji, apalagi anak zaman now. Iya, anak zaman now, tahu anak zaman now. Nah, kalau zaman sekarang tuh Gen Z, apa itu? Gen Z ya. Anak Gen Z ya. Oke. Iya. Gampang bener ya menebarkan janji. Iya, manis di bibir, pahit di hati. Waduh. Insya Allah di sini nggak ada. Lagi nggak ada, ha? Lagi. Setelah keluar nggak paham gini. Tapi minimal ada sedikit perubahan. Makanya jangan sampai menebarkan janji palsu. Kalau emang nggak bisa berbuat janji, udah jangan berjanji. Supaya pengen dilihat mampu, jangan. Yang maha mampu udah ada. Pengen dilihat, ini loh gua, jangan, emang udah ada. Muka di depan, kan begitu. Tapi kalau janjinya Allah udah pasti tepat. Kalau manusia belum tentu. Janjinya jam 10, kadang-kadang jam 2 datang. Benar begitu? Iya, tuh manusia begitu modelnya. Kalau kata orang Jakarta mah janji karet. Karet boleh. Tapi diterima. Mau gimana lagi? Daripada gak datang. Tuh. Makanya jangan sampai janji. Kata Allah, penuhilah janji kalian. Innal ahda, sesungguhnya janji tersebut karena mas'ulan, akan diminta pertanggungjawaban. Tuh. Iya, kalau lagi ada apa kagak, benar betul? Nah, pusing pala. Ya gimana, gue udah janji lagi. Doku tipis bener lagi. Tahu doku? Nah, fulus. Ada fulus bu? Fulus. Enggak ada fulus mam? Mampus. Nah, udahlah. Gimana kalau pengen tenang nih? Iya. Banyakan janji yang orang dijanjiin. Yang di sono lagi udah sebulan dijanji. Terlalu kayak gitu dah. Lemah. Ayo pasang. Jangan kebanyakan janji. Praktek aja, udah praktek. Kalau nggak bisa, udah bilang nggak bisa. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Surat An-Nahl ayat 91. Surat apa? Ayat 91. Wa aufu bi'ahdillah, penuhilah, tepatilah janji terhadap Allah. Idza ahadtum, apabila sudah berjanji. Ya Allah, jika Engkau telah memberikan aku uang 100 miliar, saya kepengen beli kebun 100 hektar. Dikabulin sama Allah. Nah, itu harus ditepatin janjinya sama Allah. Kalau kagak, udah sengsara hidup, mati juga enggak tuh.
Oke, hati-hati kalau udah berjanji sama Allah. Ya Allah, nanti kalau saya enakan dikit nih ya Allah ya, saya pengen dah 5 waktunya mah. Dah, udah ditepatin itu mah. Kalau kagak mah payang malah. Ya iya, kebanyakan begitu kan. Ya Allah, nanti kalau saya sukses, jangan pakai kalau, makanya kalau doa ya. Nah, itu. Nah, doa, malaikat bingung kan? Ya, lu minta mau pakai ragu-ragu, pakai kalau gitu. Yang pasti. Ya Allah, ribet juga kalau nggak pakai kalau, udah biasanya. Ya kan begitu ya. Pas-pas aja ya. Ya Allah, turunin rezeki buat kami, pengen sukses. Saya pengen beli mobil 4. Allah kasih, lupa. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu dengan akad. Makanya kalau ada orang berjanji, akad dulu enak, gampang. Berani apa kagak dia tuh? Kebanyakan orang kan berjanji nggak ada akad. Betul ya? Oke ya, kita akad nih. Oh jangan dah, ribut urusannya. Surat Al-Maidah ayat 1. Jadi semua ada landasannya, supaya kita nggak mudah gampang berjanji. Kalau nggak mampu, bilang aja nggak. Kalau mampu, lain lagi urusannya. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bima taquluna ma la taf'alun, jika engkau tidak berkata, maka jangan berbuat. Paham belum? Kalau engkau memang belum melakukan sesuatu, jangan ngomong. Ini kadang-kadang kita udah ngomong berbuat belum. Benar nggak? Tuh, banyak lagunya. Emang udah pernah? Belum. Kabura maqtan indallah, amat besar, dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau merasa enggak ada perbuatan, enggak usah ngomong. Andai kata ngomong belum berbuat, amat besar Allah benci di sisinya. Antaqulu ma la taf'alun. Apa yang kau katakan tapi kau tak berbuatnya. Hati-hati nih. Kita lebih banyak berkata tapi perbuatannya belum. Makanya kenapa hidup kita masih begini, ke depan mentok, belakang cebur. Kadang ke kanan sumpah, ke kiri apalah. Udah dijelasin oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kan paling enak kalau berucap seiring dengan perbuatan. Allah benci gak model begitu? Enggak, tapi Allah benci amat besar ada orang ngomong perbuatannya kagak.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah senantiasa Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi salas, tanda-tanda orang munafik ada 3. Ini populer nih hadis dah. Idza hadatsa kadzab, apabila berkata dia dusta. Ya, dia mengagul. Tuh, zaman sekarang begitu ya. Mangul. Omongnya doang ini mah gede. Tong kosong nyari bunyinya. Lihat aja. Ini bohong dia mah. Makanya kalau orang berbicara kebanyakan bohong, pas lagi serius-seriusnya didengerin nggak? Agak. Ya, dia lagi yang ada mah bohong mulu sama dia. Aku serius. Tetap agak dipercaya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Tuh, tanda-tanda orang munafik. Udah janji diingkar. Orang-orang munafik itu adanya di ketika nanti di sono lewat jembatan Sirat nggak selamat, adanya di mana itu? Di kerak api neraka. Kalau kita yang masak nasi, ya kan, bawahnya itu kalau kita angkat kan kerak tuh ya. Enak kan? Enggak. Makanya jangan jadi orang munafik. Wa idza tu'mina khana, apabila dia dipercaya khianat. Makanya kalau misalnya kita udah dikasih kepercayaan, jangan kita khianatin. Dikasih jabatan, kesempatan. Tuh. Ya. Rakyat jadi sengsara. Iya. Mulai dari RT sampai ke atas dah tuh. Hati-hati RT. Itu yang punya jabatan. Yang nggak punya jabatan juga perlu hati-hati. Dipercaya, udah lu aja dah yang ngerjain. Oh siap, bisa. Dia khianat. Kecewa nggak orang? Pasti kecewa. Nah, orang-orang yang model begitu tuh jangan ditemenin, jangan dideketin. Khawatir ke bawah. Makanya deketin orang-orang yang baik. Tapi ada kesempatan besar juga bagi mereka untuk berbuat baik. Karena rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang-orang munafik ada di 3. Tidak hadatsa kadzab, apabila berkata dia dusta, bohong. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tu'mina khana, apabila dipercaya dia khianat. Zada fi riwayatin, ditambahkan di dalam riwayat di Muslim, Al-Imam Muslim, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim,
Ditambahin nih di dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Wa in soma, apabila dia telah puasa. Wa sholah, apakah dia mendirikan sholat. Wa za'ama ana muslim. Ya. Kemudian dia beranggapan bahwasanya dia muslim. Nggak ngaruh. Tuh. Tak terpengaruh ketika orang-orang munafik puasa, sholat sehingga beranggapan seorang muslim selama 3 tanda tersebut masih ada dalam hidup. Paham? Emang orang munafik kagak pernah sholat? Sholat nggak? Sholat. Jadi kalau ngomong dia bohong tuh. Kalau dia berjanji dia ingkar, dipercaya dia khianat. Walaupun sholat, tapi 3 tanda itu masih dikerjain, tetap orang munafik. Walaupun dia beranggapan seorang muslim. Orang muslim kan orang yang selamat. Mukmin orang yang beriman. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Wa an Abdullah ibn Amri wa ibn Ash radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr dan bin Ash, senantiasa Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un, 4, man kunna fihi, barang siapa dia dalam amal perbuatannya, kana munafiqan, bahwasanya terdapat orang-orang munafik khalisun. Jadi bila ada 4 perkara di dalam amal perbuatan, itulah orang-orang munafik. Jadi ada tambahan lagi. Yang tadi itu ada 3. Dari Abdullah ibn Amr dan bin As itu ada 4 amalan orang-orang munafik. Wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun, dan barang siapa salah satu di dalam perbuatannya, maka termasuk minan nifaq, orang-orang munafik. Nifaq sifatnya nih, nifaq orangnya munafik. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khana, wa idza hadasa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Apabila dipercaya dia mengkhianat, apabila berkata dia berdusta, dan apabila dia berjanji ghadarah, dia melanggar.
Wa idza khasama fajara. Tambahannya. Apabila khasama fajara, apabila dia berdebat, dia melampaui batas. Pernah melihat orang berdebat melampaui batas? Hah? Pernah nggak? Banyak? Banyak ya? Itu orang-orang munafik. Nggak mau kalah. Tuh. Yang ada apa? Naik pitam. Oh ini. Ya, itu dia. Selama perbuatan itu masih ada pada seseorang di dalam amal perbuatannya, minan nifaq. Oke, jangan terlalu percaya sama orang. Kalau ilmunya banyak tapi debatnya depan. Ya, jangan begitu. Ya emang begitu. Kadang-kadang masih aja diikuti. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah berkata, apabila ada perdebatan hindari, ini maka agak demen. Makanya kata Rasulullah, bila mana ada orang menimba ilmu cuman pengen pintar berdebat, itu bukan di surga. Seakan-akan dia kan yang paling hebat ilmunya, nggak mau kalah. Karena yang namanya ilmu itu bukan diperdebat. Yang namanya ilmu itu supaya kita bisa merasa dekat sama sang pemilik. Tapi kalau dibiarkan bisa menyesatkan. Allah tahu. Seperti buah kalau udah busuk nggak perlu ribet. Kita juga jatuh sendiri. Benar betul? Ini kadang-kadang mah buah busuk. Wah tuh gimana caranya tuh, gimana? Jatuh sendiri. Capek sendiri. Ya, hati-hati. Bila mana ada orang yang berdebat, fajar melampaui batas, tuh termasuk orang-orang munafik. Di zaman sekarang kita dibikin bingung karena mau tabik, tapi diikuti. Lemah. Makanya zaman sekarang tuh harus berhati-hati. Ya, berhati-hati. Beberapa kali itu. Berarti kan mau hujan ini. Iya, mau hujan. 1, 2, 3, 4. Banyak. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jam 10. Kalau pengen terusin, semangat kayaknya mulai kendor. Iya, semangat mulai kan kendor. Ya Allah ya Karim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hadirkan, jangan sampai putus asa untuk tidak menghadirkan nikmatnya ilmu. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu, itu enggak lemah, enggak lesu,
nggak letoy, nggak ngantuk. Kalau udah bisa merasakan nikmatnya ilmu, karena ilmu itu apa? Nur. An-nur la yahdi ilal ma'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Makanya kalau lagi di majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, niat dari rumah, kan pasti nyimba ilmu. Makanya jangan sampai ada yang besok kan jadi lemah udah, lemah. Mau dikata sopan santun dua pelakunya, bener nggak? Pengen belajar adab sama guru tapi gue pelakunya. Pelaku untuk tidak memberikan contoh yang baik. Gimana ya? Ditegur gue yang kena. Tapi kalau nggak ditegur gue masih begini, tiba dulu janda. Iya, makanya kita jangan sampai putus untuk selalu memohon maaf kepada Allah. Ya. Makanya kata beliau, ya Allah, pasang niat ya, pasang niat sama-sama kita pasang niat. Ya. Boleh ngaji di mananya boleh dah, sampai ujung kulon dah, sampai lubang tikus nggak apa-apa kalau emang ada di situ ilmu. Cuman niatnya pasang karena Allah. Tuh. Biar nanti bermanfaat dalam kehidupan. Bercahaya kan enak ya? Bercahaya ya? Enak gak bercahaya? Iya, beneran. Tahu mana yang halal, mana yang boleh, mana yang enggak? Enggak. Seminggu berapa kali ngaji, di pengajian masih berisik, ya Allah. Lemah. Beliau nyampein begitu sampai aja. Biar pada punya rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kalau makhluk yang bernyawa ada rasanya, berarti makhluk. Kalau nggak ada rasanya, berarti bukan makhluk. Bukan kita yang jawab ya. Ya, jadi gitu, simpel, gampang jawabnya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kalau nggak ada rasa, berarti bukan makhluk. Tuh, berarti nggak bernyawa. Berarti gentayangan dong. Benar ya? Iya, nggak bangke. Ya. Karena di tahun 2006 ini kalau kita nggak berubah, rugi. Rugi. Karena kesuksesan di depan mata. Apa yang diniatin, apa yang dihajatin itu dikabulin Allah. Iya, beberapa anak-anak kita insya Allah udah kita sampaikan. Itu Allah alam. Yang ada begitu emang. Cuman hati-hati, ya. Hati-hati kepleset. Hati-hati kepleset. Ya. Ilmu penting. Mau punya 1000 guru, kalau kitanya sendiri masih begini, masih begono, kira-kira ilmunya bermanfaat apa belum? Nah, kalau pengen bermanfaat, udah niatnya karena Allah untuk menggarap supaya hidup berkah. Nanti sama guru, Masya Allah,
Dekat gak hanya sekedar dekat, emang benar-benar. Biar kata jauh, rasa dekat itu nggak akan pernah hilang. Ya, biar pada arti. Ini kan perkara janji juga. Kalau kita udah janji sama diri sendiri, kalau nggak ditepatin, berarti dirinya itu siapa? Ya. Kalau hidup bukan. Kalau hidup bukan. Ini kalau misalnya nggak mohon diberhentikan, ya udah pokoknya begitu aja ya. Nah, ya pokoknya begitu aja dah. Soalnya kalau diterusin repot urusan ini mah. Soalnya si anu begini, yang si anu begini, yang ngaji saban hari masih aja bolong-bolong sholatnya. Janji molong, jawab iya, ya. Nah, begitu aja dah ya. Udah kita tutup aja dah pengajian kita mah. Yang penting kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ridhonya sama orang tua. Jangan minta ridhonya sama guru, sama orang tua dulu gitu. Orang tua kita manusia aja. Lemah. Kita udah minta maafin sama Allah ya, sama-sama ya. Karena ini bulan Rajab, bulannya Allah. Waghfirli warhamni wa tub alayya. Jangan sampai kita enggak minta maaf sama Allah. Kalau kita enggak minta maaf sama Allah, berarti kita orang istighfar pakai hitung-hitungan dia cukup kayaknya dah. Kenapa? Proyek belum mulai. Ya. Iya. Sallallahu aja. Ya. Istighfar kalah sama Yayang. Diangkat. Iya kabarin. Api masih, api. Saya. Lemah udah. Laki kan kalau udah kena telepon perempuan mah udah istighfar lewat. Aduh. Benar apa betul? Betul. Oh, pengalaman itu. Pengalaman kan adalah guru yang terbaik. Benar apa betul? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Allahumma antas jalan. Padahal masih di situ. Ya Allah ya Karim, untungnya kita punya Allah yang maha pengampun. Coba dah, kalau kita punya Tuhan yang enggak maha pengampun, pernah nggak kepikiran begitu? Ya tipis banget namanya ya. Ya Allah, udah. Ini kalau ditulis sama panjang lebar bisa jam 1:30 itu. Oh iya. Ya, benar betul. Terus. Iya, beliau mau memang pengen begitu, kelarin habis sudah. Iya, cuman kan perut nggak bisa dibohongin ya. Iya, itu masak dari sore itu mah. Iya, dijamin aja bisa kering. Ya, dan kita baca Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah, yang telat Allah terangin. Amin. Yang rezekinya dikit Allah banyakin. Yang lemah Allah kuatin. Yang berat Allah ringanin. Amin. Segala niat yang baik, yang bagus diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit Allah sehatin. Yang belum dapat jodoh minta sama Allah biar cepat dapat jodoh. 3 orang yang amin. Apa-apa mewakilin lah. Ya, ala kulli hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa khairu dunya wal akhirah wal hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم ومرضى الشوارع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات دعواهم بسبحانك اللهم تحية بسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا ربنا ترمنا في أننا ترمنا وأننا أسرفنا وأذنبنا وتب علينا توبة واجزي لكل هوى اغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجود من نال باحتساب منا للمصطفى الرسول بكل صالح وسلم ربي عليه حتى الهبل وآله وصحبه كان تخصيص ربي والحمد لله بالبدر والثناء والحمد لله بالبدر والثناء اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وتنفرج به ورب بالحوائج اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وكنا لكنا وحسن الخاتم وإحساس الله دعوة يجمعنا